Kayaknya belakangan ini ada satu istilah yang lagi rame banget nih di dunia teknologi. Agen AI. Tapi apa sih itu sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa gini? Kita udah kasih perintah ke AI, jelasin apa yang kita mau. Tapi kok masih harus kita tuntun terus ya? Langkah demi langkahnya gimana? Jadinya malah kita yang kerja, capek kan? Nah, gimana kalau AI-nya itu lebih pintar? Disinilah agent AI masuk dan mengubah semuanya. Coba bayangin deh, AI yang nggak cuma nunggu disuruh, tapi proaktif mikirin gimana caranya nyelesain tugas itu. Bukan lagi cuma jadi asisten, tapi bener-bener jadi pemecah masalah buat kita. Oke. Jadi, apa dong bedanya agen ini sama chatbot yang udah biasa kita pakai? Nah, perbedaannya tuh fundamental banget. Nah, bedanya ada di sini nih. AI standar itu kan lurus aja. Kita kasih perintah, dia kasih hasil. Udah gitu doang. Tapi, agen AI ini kerjanya muter dalam sebuah siklus. Dia mikir, terus bertindak, dan yang paling penting, dia merevisi kerjaannya sendiri. Proses bolak-balik yang pinter ini diulang terus sampai hasilnya maksimal. Itu dia kuncinya. Terus gimana caranya mereka bisa sepintar itu? Ternyata rahasianya ada di 4 kekuatan super yang jadi otak dari setiap agent AI. Penasaran kan? Yuk kita lihat satu-satu. Biar gampang ingatnya, pakar AI Andrew Ng punya jembatan keledai yang unik. Emang sih bahasa Inggris. Bunyinya Red Turtles Paint Murals. Aneh ya, tapi ini ngebantu banget. R itu refleksi, T itu tool use atau penggunaan alat, P itu planning atau perencanaan, dan M itu multi-agent. Oke, kita bahas artinya satu persatu ya. Pertama, refleksi. Ini keren banget. Intinya, AI bisa ngoreksi kerjanya sendiri. Jadi misalnya nih, dia abis nulis kode program. Dia nggak langsung ngasih gitu aja, tapi dia cek ulang dulu. Ada yang salah nggak ya? Terus dia benerin sendiri. Keren kan? Bisa introspeksi gitu. Kedua, penggunaan alat atau tool use. Nah, ini yang bikin game changing. Agen AI itu nggak cuma ngandelin pengetahuan internalnya yang terbatas. Kalau kita tanya soal rekomendasi mesin kopi, dia bisa langsung browsing ke internet, cari ulasan paling baru. Jadi informasinya itu up to date, nggak basi. Yang ketiga, perencanaan. Coba kasih agen AI satu tugas besar yang ribet. Dia nggak akan bingung. Justru dia bakal pecah-pecah tugas itu jadi langkah-langkah kecil yang masuk akal. Dia kayak bikin to-do list-nya sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin gimana caranya, karena dia udah tahu. Dan yang terakhir, ini favorit saya, multi-agent. Kenapa? Ya karena 2 AI lebih baik dari satu kan? Agen AI itu bisa kerja tim. Ada yang bagian riset, ada yang bagian nulis. Mereka saling oper-operan kerjaan. Keren banget. Nah, ngomongin soal kerja tim ini, konsep multi-agent ini beneran kuat banget. Makanya ayo kita dalemin sedikit. Coba pikir deh, ngapain satu AI ngerjain semuanya sendirian kalau kita bisa punya tim yang isinya para spesialis? Nah, itulah inti dari sistem kru AI ini. Bayangin aja kayak di pabrik, ada lini perakitan. Jadi, pertama, ada agen peneliti yang tugasnya ngumpulin semua informasi mentah dari web. Udah dapet? Oke, datanya dilempar ke agen penulis. Dia yang ngerangkai jadi draft tulisan. Belum selesai, draftnya dikasih lagi ke agen editor buat dipoles, dirapiin, biar enak dibaca. Masing-masing punya kerjaan spesifik. Hasilnya pasti jauh lebih bagus dan rapi. Nah, ini dia contoh nyata kolaborasi AI. Oke, sampai sini kita udah ngerti apa itu agen AI dan gimana cara kerjanya. Tapi sekarang, pertanyaan yang paling penting. So what? Kenapa ini penting banget buat kita? Apa dampaknya? Mungkin sekarang ada yang mikir, oke, teknologinya sih keren, tapi terus kenapa? Apa untungnya buat saya? Percaya deh, ini bukan sekedar update teknologi biasa. Ini tuh lompatan besar, sebuah revolusi. Coba dengerin deh prediksi dari Y Combinator. Itu loh inkubator yang ngelahirin startup gede kayak Airbnb. Mereka bilang gini, untuk setiap perusahaan software as a service, akan ada perusahaan agen AI yang setara. Kebayang nggak? Artinya, setiap aplikasi atau software yang kita pakai sekarang, nanti bakal ada versi agennya yang jauh lebih pintar dan mandiri. Ini bakal benar-benar ngubah total cara kita berinteraksi sama teknologi. Jadi sebagai penutup, coba deh bayangin ini. Di masa depan, pas kita install sesuatu di HP kita, itu mungkin bukan lagi sebuah aplikasi yang pasif nungguin perintah, tapi sebuah agen yang aktif, yang ngerti kita mau apa, dan kerja diam-diam di belakang layar buat kita.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi kapan ya kita akan sampai di sana?